Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang bagaimana caranya kalau tidak ada orang yang bisa menguatkan kita. Ya, ini saya dapat satu pertanyaan yang masuk di salah satu reply episode podcast ya. Saya gak lupa yang mana, tapi saya masih kurang lebih ingat gitu ya. Yang dia, jadi konteksnya adalah dia bertanya, bagaimana kalau misalnya ketika dia perlu seseorang untuk bisa menguatkan dia tapi orangnya nggak ada gitu. Terus mungkin ada orang lain yang dia harap bisa menguatkan dia tapi orangnya justru pergi, justru pas dia butuh nggak ada. Nah, dia harus seperti apa? Jadi itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mau melihat dulu apa yang saya observe dari pertanyaan ini. Dari pertanyaan ini kelihatan dia itu sepertinya banyak menempatkan solusi ataupun harapan terhadap solusi masalah-masalah dia yang ada itu berdasarkan orang lain gitu ya, berdasarkan eksternal dari dirinya. Jadi dia perlu orang lain untuk bantu dia kayak gitu. Dan akhirnya ketika hal itu terjadi, ketika kita terlalu banyak membutuhkan orang lain untuk membantu kita, akhirnya ketika nggak ada orang lain, akhirnya kita yang kebingungan sendiri kayak gitu. Ya, padahal orang lain kan juga tidak bisa kita kendalikan, ya nggak? Saya nggak tahu spesifik konteksnya seperti apa yang terjadi di sana gitu. Apakah dia udah minta atau belum kayak gitu ke temennya misalnya untuk bercerita atau enggak, saya nggak tahu. Atau mungkin terjadi satu yang namanya generalisasi gitu, dimana dia coba berharap temennya bisa memahami dia sendiri, terus karena dia merasa temennya nggak peka, dia bilang, udah nggak ada yang mau ngertiin aku kayak gitu. Padahal sebenarnya dia belum bilang. Nah, itu bisa jadi gitu. Nah, jadi bisa jadi penyebabnya tidak ada orang yang bisa menguatkan kamu, bisa jadi karena kamu belum minta misalnya. Kita kadang-kadang lebih banyak telepati, berharap orang itu bisa tahu apa kebutuhan kita dan menolong kita. Padahal kan mereka nggak bisa telepati, mereka nggak bisa baca pikiran. Kita harus ngomong, kita harus minta gitu. Bisa jadi itu terjadi juga gitu. Jadi make sure kamu juga harus minta itu dulu. Nah, terus aspek yang kedua yang paling utama yang mau saya tekankan adalah kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri ya. Kita harus punya satu mental yang strong gitu. Mentality kita tuh harus strong gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu orang lain untuk bisa solve kita punya masalah kayak gitu. Tapi kita bisa solve sendiri, kita bisa berdaya sendiri kayak gitu. Ya, yes, memang pasti beberapa masalah pasti perlu ada orang lain, yes. Tapi mostly masalah-masalah yang kita hadapi segala macam, yang utama itu kan seringkali adalah emosi kita yang ups and down, yang naik turun, yang bergejolak, yang mau kita ceritakan. Nah, untuk itu kita bisa kok menjadi teman untuk diri kita sendiri, dan kita bisa membimbing diri kita juga untuk menemukan solusi gitu. Nah, caranya seperti apa? Kalau dari saya biasanya adalah saya menggunakan tulisan ya, atau saya langsung kayak ngomong sama diri saya sendiri. Nah, apa yang biasa saya tanyakan ke diri saya ketika saya dapat mungkin masalah kayak gitu atau tantangan. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang membuat kita strong dalam menghadapi kondisi apapun. Ini saya pelajari dari guru saya, Pak Tung Desemwaringin. Jadi kita bisa nanya ke diri kita. Yang pertama, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Ya. Yang kedua, apa yang saya bisa pelajari dari kejadian ini? Terus yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk selanjutnya jadi jauh lebih baik? Nah, dengan memberikan 3 pertanyaan itu kita bisa membimbing diri kita untuk bisa menemukan
cahaya, menemukan harapan dalam kehidupan kita, dan kita tidak perlu terlalu butuh orang lain di sana. Jadi kamu bisa coba refleksikan, oh kamu dapat tantangan misalnya, wah penjualannya belum bagus. Tanya, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Terus jawab gitu kan. Yang saya syukuri itu adalah seenggaknya meskipun belum mencapai target, tapi aku sudah berhasil menjual 50% gitu. Aku udah berhasil mengalahkan ketakutanku misalnya. Terus yang kedua, apa yang saya pelajari dari kejadian ini? Oh, yang kemarin itu penjualanku belum bagus karena aku ketemu orang langsung aku jualin, tapi nggak aku pahami dulu apa kebutuhannya dia gitu. Misalnya gitu. Terus yang ketiga, apa yang bisa aku lakukan untuk selanjutnya jadi jauh lebih baik. Ya berarti selanjutnya kalau misalnya ketika jualan, aku jangan langsung menawarkan produk, tapi aku harus memahami dulu apa kebutuhan mereka, aku harus akrab dulu sama mereka. Lalu setelah itu aku bisa memberikan penawaran barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan seperti itu jualanku harusnya bisa jauh lebih tinggi dari sekarang. Aku akan coba di kesempatan bulan berikutnya. Nah, itu bisa dilakukan gitu untuk menemukan solusi terhadap masalah kita dengan cara yang positif ya. Tanyakan apa yang kamu bisa syukuri, pelajari, dan tanyakan apa yang bisa kamu lakukan agar selanjutnya jadi jauh lebih baik. Nah, itu buat saya sih dulu membuat saya cukup strong ya untuk menghadapi tantangan-tantangan di perantauan, masalah-masalah ketika saya mau mencapai goal saya bisa menghasilkan uang ketika kuliah waktu itu. Dan kamu bisa juga coba hal tersebut ya. Dan selain itu kalau kamu misalnya ada unek-unek kamu mau cerita, nggak perlu kok kayak nunggu orang lain dulu gitu, nggak perlu. Kamu bisa juga langsung tulis di buku jurnalmu, kamu bisa tulis di buku diarymu misalnya, atau kamu bisa langsung kayak imajiner aja kamu ngomong kayak gitu, atau kalau kamu bukan tipe nulis ya, tipe nulis jurnal, kamu bisa bikin audio jurnal juga. Ini kadang-kadang saya lakukan juga karena saya kan tipe audio gitu ya. Jadi saya sering buka recording di handphone saya, terus saya kayak ngomong, kayak curhat, terus suka mikir juga strategi ke depannya apa yang mau dilakukan. Nah, itu sebenarnya sama-sama journaling, cuma pakai versi audio. Nah, kamu bisa juga coba tuh audio journaling. Oke? Nah, mungkin itu ya sharing pada episode kali ini. Jadi summary-nya yang pertama, kita harus kalau misalnya butuh bantuan orang lain, kita harus ngomong, jangan telepati. Terus yang kedua adalah kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Temukan cara untuk kamu bisa menyelesaikan problem-problemmu, untuk bisa mengeluarkan unek-unekmu ya. Caranya tadi dengan 3 pertanyaan tadi. Kamu bisa tanyakan ketika kamu mendapatkan tantangan dalam hidup. Terus untuk mengeluarkan unek-unek kamu bisa journaling menggunakan tulisan ataupun menggunakan audio untuk mengeluarkan unek-unekmu yang membuat kamu bisa jauh lebih lega. Dan kamu bisa lakukan itu tanpa perlu adanya orang lain di dekatmu. Oke? Semoga bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching.